Proses kebakaran terjadi di RT 6 RW 1 Terdampak kebakaran Rawabadak depo Selatan Pertamina dekat Pelumpang Pertamina. Ini meninggalkan sangat posko dekat pengungsian sekali pada dengan Minggu permukiman padat. Ini hanya terpisah oleh satu jalan saja. Ya, kalau menurut saya sih satu persimpangan dari banyak permasalahan yang nggak selesai. Hampir semua depo Pertamina di Indonesia itu udah dikepung permukiman penduduk. Loh, ini ada negara apa nggak sih? Padahal ada di pasal 28 itu. Nah, jadi menurut saya ini bukan masalah depo. Ya. Ini masalah perumahan dan permukiman perkotaan. This is the matter of scale, the notion of scale. Ya. Jadi kita harus punya sistem, ya, Bandung, Jakarta juga sama, ya, satu sistem yang Halo sahabat OMB, obrolan Jumba. Halo sahabat OMB, sahabat obrolan meja bundar. Hari ini kita membahas tentang depo Pertamina Pelumpang ya, kasus depo Pertamina Pelumpang yang kita akan bahas dengan Bang Jehan Sahsiregar. Halo Bang Jehan. halo, Dan Bang Meldi. ya kita akan menggali apa sebenarnya persoalan mendasar di depo Pertamina Pelumpang ini dan masyarakat tentunya di sekelilingnya ya. Silakan Bang Jehan, kita langsung aja. Ya, jadi kira-kira seminggu yang lalu ya, Ya. tanggal 3 Maret yang lalu tuh kita dikagetkan ya, Ya. dengan suatu kejadian meledaknya depo BBM atau terminal BBM di Pelumpang itu. Ya. Dan terbakarnya itu bukan hanya di lahannya depo, Oke. tapi karena hembusan angin ya, dan sebagainya itu merembet ke permukiman di dekatnya. Iya. Dan kita berduka cita jatuhnya korban sampai katanya terakhir itu 19 jiwa ya Iya. yang meninggal dunia. Nah, lalu berbagai pihak mengangkat permasalahan ini dari berbagai perspektif. Iya. Ternyata memang di Pelumpang itu ya, dan Tanah Merah itu nama area permukimannya itu ya. Itu ya kalau menurut saya sih satu persimpangan dari banyak permasalahan yang nggak selesai. Iya, iya. Nah, dan yang memicunya itu adalah masalah meledaknya pipa itu ya. Depo itu kan tangki-tangki ya, pipanya meledak lalu bensinnya keluar. Ini tempat penimbunan sementara ya untuk Iya, jadi depo itu kan depot ya, oil depot Oil itu depot. sebelum didistribusi ke SPBU. SPBU. Jadi dari kilang pakai tanker dibawa, kemudian diisi. Jadi di Tanjung Priok di pantainya itu ada pelabuhan tempat mengisinya. Iya. Pakai pipa ya berapa kilometer sampailah ke Pelumpang itu. Iya. Nah, jadi itu boleh dikatakan dekat sebenarnya dengan Tanjung Priok. Iya. Nah, dari situlah baru disebar. Jadi katanya depo Pelumpang itu sekitar 300.000 kiloliter ya. Itu 20% dari kebutuhan BBM. Iya. Nah, sangat strategis kan? Iya, Jadi kita mengisi tangki BBM kita itu motor, mobil berjuta-juta, udah mungkin ratusan juta selama berpuluh tahun tuh ya BBM-nya disimpan di situ. Jadi bagaimana mungkin kok ada pihak-pihak yang ringan saja mengatakannya sudah depo Pelumpangnya pindah gitu kan? Iya, iya. Nah itu jadi sekarang pemerintah itu lagi memilih ya solusinya penanganannya. Pilihan solusi ya. Nah itu Pak Presiden kan mengatakan ada dua opsi. Iya. Kalau nggak deponya pindah, permukimannya yang pindah. Iya. Kalau menurut saya opsi-opsi ini nggak tepat juga gitu. Karena dua-duanya bermasalah. Iya. Kalau dari deponya itu dari sisi safety-nya itu kan rendah berarti. Karena dia baru meledak 2009 ya. 2009. Jadi Dengan kejadian yang sama. meledak juga. Oke. Tapi mungkin ya nggak tahu saya persisnya tangkinya mungkin agak beda. Itu kan panjang itu deretannya itu. Iya. Beratus meter itu kan satu area itu. Ada dua barisan tangki begitu ya.
Nah, tangkinya itu mungkin yang lain waktu itu ya, waktu zaman Pak SBY ya 2009. Nah, kan berarti kan kok ini baru meledak apa nggak ditingkatkan safety sistemnya kan gitu ya. Nah, ini banyak juga kawan-kawan pihak-pihak yang membahas itu dari sisi safety-nya itu gimana nih tekniknya sistem pengamanannya. Katanya sudah ada 5 lapis pengamanan di sana, kok masih bisa tembus juga begitu ya. Ya namanya keamanan bahan bakar seperti itu, saya nggak mengatakan itu hal yang normal ya, ataupun harus terbakar, ya tidak ada masalah. Tapi memang ya selalu terjadi. Namanya juga tangki bensin, gitu ya. Sama juga seperti tabung gas ya. Itu kejadian ada tabung gas yang meledak gitu. Bukan berarti kita menganggap itu biasa, enggak. Nah, itu dari sisi depo BBM-nya. Nah, ini kan yang menjadi masalah ketika kebakaran itu terjadi, ternyata permukimannya itu terlalu dekat sehingga menimbulkan korban. Nah, gitu. Jadi kalau depo BBM di banyak negara di berbagai tempat itu kejadian terbakar itu sering. Istilah sering itu ya itulah masalah safety lah ya. Sama juga seperti bangunan kita kan. Masalah safety-nya gimana supaya tahan gempa gitu ya. Bangunan rubuh ketika gempa ya banyak terjadi kan gitu ya. Nah, tapi ketika terjadi kebakaran depo-depo di berbagai tempat itu nggak sampai terjadi korban jiwa. Nah, ternyata setelah diperhatikan, diobservasi, hampir semua depo Pertamina di Indonesia itu udah dikepung permukiman penduduk, gitu ya, di Medan, di Cepu, di Balongan. Nah, kalau di Bandung ini di Cimahi ya. Cimahi. Nah itu ada juga di Dumai ada ya? Dumai baru ada. Ada ya. Pokoknya dia kan biasanya tempat-tempatnya strategis untuk distribusi ke Sumatera, distribusi di Jawa, Jabodetabek. Nah, setelah diobservasi seperti itu kan pertanyaannya, lah ini kan namanya seperti mengundi nasib permukiman penduduk ya yang di sekitar depo yang sudah merangsek mendekat ke depo-depo itu. Untuk siapa duluan nih kejadian kalau ada kebakaran yang kena korban jiwa? Ya, jadi sama juga dengan kejadian banyaknya permukiman yang merangsek atau mengokupasi ya lahan-lahan strategis negara yang lainnya. Misalnya bantaran kereta api, bantaran sungai gitu ya. Di sekitar pelabuhan, sekitar terminal. Kan udah kita bahas tuh di video perumahan rakyat itu ya. Nah, dan itu memang umumnya ya masyarakat golongan bawah yang memang tidak bisa menjangkau apa yang disebut dengan market housing ya, housing market di perkotaan yang unaffordable bagi golongan bawah. Ya akhirnya mereka tinggalnya di situ. Nah, jadi menurut saya ini bukan masalah depo. Ini masalah perumahan dan permukiman perkotaan. Karena di perkotaan ada, coba misalnya depo ya, di satu tempat yang sepi, jauh dari kota besar misalnya ya, bayangkan seperti itu, ada nggak masalah permukiman di sana? Nggak ada. Dia hanya ada masalah ketika dia berada di dekat kota besar, yang pada saat yang sama sih permukiman itu mencari lahan kosong. Dan depo itu biasanya membebaskan lahan kosong dulu, sama kayak lahan-lahan Pelindo, lahan KAI, lahan Bulog, ya, Pertamina dan lain-lain. Nah, inilah dilemanya. Nggak mungkin depo dibuat di satu tempat yang jauh karena dia dipakai untuk mendistribusikan BBM ke SPBU, di mana SPBU itu adanya di kota-kota besar yang paling banyak, ya. Dan pada saat yang sama dia akan mendapatkan satu tekanan urbanisasi, sama aja kayak Tanjung Priok itu di sekitarnya itu kan padat banget, padat sekali permukiman itu ya, Cakung, Cilincing, Warakas, Semper deh. Nah di Belawan begitu, di Tanjung Perak begitu, di Tanjung Mas begitu, semua begitu ya. Nah, jadi kok saya menyimpulkannya, ini masalah perumahan permukiman perkotaan, bukan masalah depo ya. Artinya ya kalau bisa dari sisi deponya safety-nya ditingkatkan. Tapi ketika dia memberikan korban kepada warga penduduk di suatu permukiman, ini masalah permukimannya yang tidak ditangani dengan baik.
Oke. Tapi sebenarnya kalau udah kita lihat untuk peruntukannya gimana Bang? Peruntukannya depo ini sebenarnya buat apa? Awal-awal banget itu apa? Iya, kalau di Pelumpang itu dulu kan tahun 74. Iya. Jadi saat kita baru mendapatkan sokongan dari produksi minyak kita, Iya. oil booming dulu. Oil booming. Dan pada saat itu kan boleh dikatakan pemerintahan Pak Harto di awal Orde Baru itu kan ya sangat berkuasa. Iya. Ya bangun aja dulu deponya, memang kebutuhannya sudah ada, ya minyaknya juga sudah ada. Iya. Nah baru kemudian tahun 76 itu ada SK Mendagri nomor 190 ya tahun 1976 itu menetapkan pemakaian lahan di situ. Iya. Ya itu lebih kurang 160 hektar. Nah dulu kan agraria di bawah Mendagri ya, Direktorat Jenderal Agraria itu. Nah itu dasarnya. Jadi pada saat itu belum ada permukiman di sana. Iya. Tanjung Priok juga masih sepi. Jadi Jakarta itu boleh dikatakan Jakarta Utara, Jakarta Timur, Barat juga itu belum ada, rawa semua masih. Iya. Ya, nggak seperti sekarang. Oh di dekat depo itu udah ada Kelapa Gading udah jadi kota gitu ya. Dan lain-lain lah tadi di Jakarta Utara itu udah padat sekali. Nah, jadi ketika urbanisasi itu semakin meningkat di Jakarta, ya lahan-lahan kosong, rawa dan sebagainya itu diuruk. Jadi lahan-lahan di sekitar Pelumpang itu, depo itu diuruk. Nah, kalau kita sampai sekarang lihat juga itu masih banyak itu yang diuruk-uruk itu untuk permukiman oleh kalangan developer ya, bisnis properti juga dengan cara menguruk. Kenapa banjir misalnya di Kelapa Gading itu? Ya karena Mall of Indonesia itu menguruk lahan kan. Yeah. Ya, walaupun dia buat sistem drainase di bawahnya itu ya, ada gorong-gorong katanya ya, untuk melewatkan air ke arah utara kan, air itu akan mengalir ke utara. Tapi kan sering sekali gorong-gorong itu nggak memadai, air yang dikirim dari kali Sunter itu sedemikian besarnya gitu. Nah, akhirnya waktu berjalan masuk 80-an, 90-an udah mulai padat. Iya. Nah, mulai muncul masalah pertanahan, sengketa. Ketika saya duga pada saat itu Pertamina akan mengembangkan ya, memakai lahan yang sudah ditetapkan 160 hektar itu lebih banyak lagi. Iya. Jadi waktu awal 74 itu nggak seluas itu langsung dipakai semua. Iya. Nah, jadi perkembangan deponya itu berkembang, warga juga berkembang. Di lahan yang 160 itu terkena juga. Nah, muncul masalah sehingga Pertamina pada saat itu bekerja sama dengan Wali Kota Jakarta tahun 92. Iya. Nah, itu akan mengosongkan lahan itu, tanah merah itu. Bekerja sama dengan keamanan juga. Nah, di situ ada perlawanan dari masyarakat. Ya, dari masyarakat didampingi oleh kalangan LSM, LBH terutama. LBH gitu ya, masuk ke pengadilan. Ya. Jadi sampai sekarang pengadilan itu belum menyelesaikan itu. Ini belum ingkrah. Belum. Jadi masih dianggap sebagai tanah sengketa. Nah, ada yang mengatakan tidak mungkin dikeluarkan sertifikat tanah di atas tanah sengketa. Ya. Kalau menurut saya bukan karena tanah sengketa nggak dikeluarkan SHM itu, ya karena memang tanah negara. Tanah negara itu dulu kan sudah ada depot sejak zaman Belanda di situ. Oh, Belanda juga depotnya situ. Di situ, awalnya di situ. Jadi ya nggak tahu ya saya secara teknis surat tanah gitu ya. Nah, kalau menurut saya sih itu lahan verponding mungkin ya, karena peninggalan Belanda itu kan biasanya verponding, verponding itu garapan ya. Nah, tapi Pertaminanya itu mungkin nggak ngeh gitu ya bahwa lahannya itu akan diduduki permukiman. Dan di sisi lain pemerintah daerah itu tidak punya visi dan kemampuan ya dan sistem dan program untuk bagaimana menangani permukiman penduduk golongan pendapatan rendah ini. Ya kan kita ketahui di mana-mana diduduki aja semua kan. Tidak menyediakan affordable housing lah istilahnya ya. Apakah rumah susun sewa terjangkau kan. Ibaratnya pemadam kebakaran udah ada masalah baru dibangunkan rumah susun gitu kan. Nah, itu kan pemerintahan kita. Nah, kalau saya menyorotinya Kementerian Pusat, PUPR ini.
Kenapa? Karena di dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Ya. ya sama seperti video kita Perumahan Rakyat itu, Ya. ada Direktur Jenderal Permukiman Penduduk. Saya sebut aja namanya Permukiman Penduduk. Karena ini menyangkut permukiman memang, yaitu Cipta Karya itu. Ya. Banyak orang nggak tahu itu Cipta Karya itu apa gitu. Itu permukiman penduduk. Ya. Dan kedua Direktorat Jenderal Perumahan Rakyat. Saya katakan saja Direktorat Jenderal Perumahan Rakyat karena kan kementeriannya Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ya. Ya. Nah itu perumahan rakyat itu nggak boleh dihilangkan rakyatnya itu. Ini sekarang dihilangkan ini Direktorat Jenderal Perumahan aja. Oh ya? Oh iya, itu nggak boleh sebenarnya itu. Nah jadi dua Direktorat Jenderal ini ya bertanggung jawab. Ya. Mengapa? Karena dengan peningkatan kepadatan penduduk di kota-kota besar seiring urbanisasi, Ya. kapasitas sistem kelembagaan program perumahan dan permukiman yang dijalankan pemerintahan kita, Ya. baik di tingkat nasional maupun di seluruh kota-kota besar itu tidak meningkat, hanya proyek-proyek saja, Ya. proyek MCK, proyek gorong-gorong, proyek pavingisasi, proyek rumah susun. Ya. Nah, di mana di negara-negara lain ketika urbanisasi meningkat di atas 1 juta penduduk, itu sudah harus ada program pengembangan kawasan siap bangun. Ya. Berbagai program lah, kota baru, urban redevelopment, ada juga resettlement, Ya. community housing, macam-macam. Jadi kita nggak ada, semua proyek-proyek aja di dua Direktur Jenderal itu ya. Ya. Nah, jadi apakah pusat nggak punya program ya, ataukah daerah juga nggak punya program? Ya sama saja. Ya. Ya. Nah, jadi kalau menurut saya nggak bisa kita hanya menyalahkan Pemprov DKI. Akhirnya lah ya masuk kita ke satu periode. Tadi kan udah mulai depot ya lahan depo. Kemudian pembiaran permukiman. Ya. Masuk ke periode sengketa. Ya. Nah masuk pula sejak pilkada langsung ya nggak tahu lah ya semacam mencari-cari mana komunitas masyarakat yang membutuhkan dukungan pilkada dari calon-calon kepala daerah yang baru ya untuk membuat program-program populis. Oh, ini nih biangnya. Itu jadi masuk ya artinya semakin bertumpuk lah masalahnya. Ya waktu Dikasih janji-janji pasti kan. iya itulah kontrak politiknya Jokowi di sana ya. Ya. Ya saya bisa duga pada saat itu karena sangat cukup menonjol kasus-kasus sengketa di Tanah Merah itu. Ketika Jokowi mulai kampanye, dia datang dari Solo, ya mana tahu lah Jokowi itu di situ ada kasus. Pastilah tim sesnya atau siapa gitu ya. Ya. Nah, Pak kesini aja Pak Tanah Merah misalnya. Ya sudah, apapun diberikan tanpa memahami masalah. Janji, kontrak politik, dikasih KTP. Ya alasannya bahwa KTP itu kunci untuk mendapatkan semua bantuan sosial. Betul juga, nggak salah. Tapi kan masalah perumahan permukimannya nggak selesai gitu. Yang mereka itu istilah studi perumahan itu housing studies, squatting mereka itu. Jadi itu namanya squatter settlement. Permukiman permukiman liar atau istilah lebih memandang housing right itu istilahnya informal settlement. Oke. Itu nggak diselesaikan sama Jokowi dulu. Berganti gubernur, Ahok sebenarnya udah mulai ngeh nih, ini nggak benar nih. Ya. Ya. Ahok kayak kok menurut amatan saya ya, Ya. nggak suka hanya sekedar populis. Kan dia sering bilang tuh ya, ini emang tanah nenek lu gitu ya. Ahok memperingatkan ini hati-hati nih, nggak boleh. Nah sampai akhirnya Anies terpilih pun, kalau nggak salah di acara debat itu ya terhadap kasus di sana tuh. Itu jadi komoditi politik juga nih. Oh iya, kan Jokowi udah nyapres 2014, kan berjalan Ahok pelaksana gubernur kan. Ya. Nah kemudian pilgub lagi kan 2016 sudah hangat tuh. Ya. Ya, kejadian Al-Maida, kejadian lagi jenazah itu kan, rame lah ya. Nah di situ posisi Ahok waktu itu dia nggak mau menjanjikan kebijakan populis. Nah Anies memberikan kebijakan populis juga, yaitu IMB kawasan itu. Dikasih IMB kawasan. Ya saya sih sebenarnya, kalau menurut saya tuh nggak ada IMB kawasan.
Karena izin mendirikan bangunan ya Individual ya. satu bangunan, IMB bangunan, IMB bangunan kan itu. Izin mendirikan bangunan. IMB itu sekarang namanya PBG ya, Persetujuan Bangunan Gedung. PBG. Udah diganti namanya sekarang. Dulu izin mendirikan bangunan. Nah, itu berada dalam satu rezim namanya bangunan gedung. Ya, ya. Undang-undangnya bangunan gedung. Izinnya namanya Persetujuan Bangunan Gedung. Ya. Di daerah namanya Perda Bangunan Gedung ya. Itu nggak ada istilah IMB kawasan. Nah, saya bisa menduga pada saat itu karena kan programnya Pak Anies Baswedan itu ini penataan kumuh kan. Nah, itu menjadi satu bagian semacam penataan kumuh yang lain. Nah, nggak tahu mengapa kok yang di akuarium diselesaikan, yang di Bukit Duri diselesaikan ya. Nah, di Bukit Duri Kampung Pulau udah. Kampung Pulau itu yang waktu zaman Pak Ahok ya, itu pindah ke Jatinegara ya. Nah, beberapa itu di ini Kunir ya, Kampung Kunir itu juga dibangun kampung susun. Nah, programnya kampung susun. Pak Anies ini pada saat 5 tahun 2017 sampai 2023 ini ya. Ya. 2022 kemarin ya. Nah, tapi kenapa nggak di Tanah Merah itu dibuat? Nah, itu kritik saya bahwa program-program kampung susun itu hanya populis. Sama seperti DP 0, dia tidak menyelesaikan masalah perumahan rakyat di Jakarta yang kebutuhan perumahannya itu, penanganannya itu besar sekali. Yeah. Nah, itu kan di video lalu udah kita bahas tuh, 1 juta unit tuh housing backlog di Jakarta. Yeah. Nah, itu akhirnya sampai sekarang ya kalau ditelisik lagi, lah ini ternyata memang nggak ada yang bisa menyelesaikan masalah. Nah, gitu. Ya. Kemudian yang ini belum ada pilihan ya, masih. Nah, kalau kita lihat Menteri BUMN Pak Erick Thohir katanya mau deponya dipindahkan. Tapi itu kan butuh waktu lama, bisa 3 tahun, 5 tahun itu. Oh ya, harus dibangun yang baru kan? Iya, kan yang saya bilang tadi, ini setelah diobservasi ternyata hampir semua depo itu udah dikepung permukiman padat. Ini mau kita arisan lagi nih, sambil menunggu depo dibangun yang baru, apa mau beresiko terbakar lagi gitu kan? Nah, pemukiman yang padat tadi Bang, biasanya kan ada mafianya situ ya. Itu Bang, secara sosiologis memang begitu dia. Nah, ini kan tidak diteliti, saya katakan tadi, dibiarkan. Baik dari instansi ya. Apakah nanti instansi juga main kali di situ juga? Iya. Ada peluang. Oknum. Oh iya. Oknum. Saya kan menata kawasan Ganesha tahun 2000. Oknumnya pegawai ITB juga. Oh gitu. Iya. Yang menyewa-nyewakan lapak di depan Jalan Ganesha ya? Di depan kampus ITB itu Jalan Ganesha. Iya. Jadi dari pohon ke pohon tuh kan bisa 3 kios tuh. Iya. Nah, mungkin kita juga ikut makan di situ dulu ya kan. Nah, itu waktu ditata itu ternyata yang mengizinkan mengapakan secara informal tadi ya itu ya oknum ITB. Nah, itu bisa kita duga di semua tanah-tanah pemerintah, instansi pemerintah yang berada di kawasan urbanisasi mendapat tekanan kebutuhan apakah PKL ataukah permukiman penduduk kelas bawah. Itu akan selalu ada oknum-oknum yang quote-unquote mendagangkan tadi. Mendagangkan ya. Ya, jadi negara kita kan gitu. Ketika mau membeli aset itu dimahalin, ketika mau menjual dimurahin atau diinformalkan. Iya. Baik pajak, aset, ya pemakaian sewa nggak resmi, ya itu yang terjadi. Berarti di Pelumpang sama dong kasusnya. Saya duga begitu kan, banyak yang mensinyalir oknum-oknum Pertamina sendiri. Ya bayangkan aja tuh. Jadi negara kita ini kan kurang sistem ya. Jadi kalau melihat lahan luas itu ya, jangankan oknum menyewakan begitu ya. Developer aja, pengembang dengan pejabat aja kalau ngelihat lahan luas itu langsung mau pakai, mau dibangun. Padahal itu retensi air tuh di Jakarta Utara. Banyak sekali daerah-daerah lahan basah ya, wetland itu di Jakarta Utara itu diuruk dari permukiman. Nah, ini bayangkan depo 160 hektar. Siapa yang nggak ngiler ngelihatnya mau dipakai ya kan? Nah itu awalnya dulu. Jadi tidak ada satu preventive action ya dan penataan ruang yang efektif ya. Misalnya dibuatkan hutan
Ya. atau dibuatkan waduk misalnya. Ya, banyak caranya sebenarnya untuk bisa melindungi itu dari okupasi permukiman liar. Itu Ya, tidak dilakukan baik oleh si Pertamina maupun Pemprov DKI maupun tadi si pembinanya tadi Kementerian PUPR atau dulu Perumahan Rakyat. Ya, ya. Nah kalau kita lewat kawasan kumuh nih bang, tanah negara yang diserobot oleh rakyat, mungkin kita bisa bandingkan dengan negara-negara ketiga, misalnya di Brazil atau di Peru atau di mana, ada nggak problem yang sama? Sama Problemnya. problem sama. Dan negara-negara yang sudah berhasil lah kalau kita mau jadi acuan ya. Ya, jadi teman-teman kita yang masih sama itu sekarang itu mungkin Thailand ya. Thailand juga mengalami itu banyak di Bangkok itu banyak sekali. Ya. Kemudian Filipina dengan Manila ya. Tapi negara-negara yang dulunya sama kayak kita itu sudah meninggalkan itu. Korea Selatan, Republik Rakyat Cina, Malaysia. Ya, ya. Dan yang lebih duluan jauh meninggalkan kita itu ya Singapura dan Jepang. Ya, lebih maju sesudahnya itu adalah Taiwan, Hong Kong. Kan waktu kita bahas itu ya Di Perumahan Perumahan Rakyat Rakyat, itu. ya. Nah, jadi itu satu kapasitas ya yang tinggi sekali. Ya. Nah, tapi kalau memang dibiarkan ya, dan ini akan terjadi terus ya di semua metropolitan baru yang akan tumbuh mengimbangi Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Makassar itu ya, akan semakin berat Ya, kalau dibiarkan ya. Nah, artinya program terpadu yang diperlukan itu akan semakin harus betul-betul komprehensif. ya, ya. Nah, itu dia. Dulu yang kasus Taman Sari apa tuh bang? Taman Sari yang Unisba yang di belakang-belakang gitu. Yang Balubur dan sekitar. Balubur ya. Balubur itu kan pemerintah Kota Bandung mau menggunakan lahan di belakang Balubur itu. Itu memang tanah pemerintah kota. Tanah kota. Masyarakatnya sudah puluhan tahun tinggal di situ. Tapi memang tidak diterbitkan sertifikat. Nah, cuma penataannya itu kan tidak ada satu program yang terpadu tadi. Ya. Bagaimana solusi mereka kalau itu lahan mau dikosongkan, mau dibangun oleh Pak Ridwan Kamil itu kampung rumah deret ya, rumah deret. Ya. Nah, akhirnya kan terjadi perlawanan juga hal yang sama sampai beko-nya dibakar, alat-alat berat si kontraktor dibakar kan. Ya. Nah, itu sekitar 2015 ya atau 2000, pokoknya udah 5 tahun tuh nggak selesai, ini baru mau selesai sekarang nih. Jadi itu sekitar 168 nggak sampai 200 kepala keluarga yang ada di sana ya. Jadi untuk menangani 168 keluarga aja hampir 5 tahun. Ya. Ya, Kota Bandung ini. Beberapa lokasi lain lah ada yang di Sadang Serang ya. Itu kan yang Sadang Serang itu dari warga yang di Cikapundung dekat Siliwangi itu ya. Ya. Yang dibuat teras Cikapundung itu ya. Nah, itu juga dipindahkan. Nah, itu untung ada rumah susun Sadang Serang. Ya. Tapi kebutuhan Bandung, kalau Jakarta tadi 1 juta, Bandung ini sekitar 300.000 atau minimal 200.000 menurut saya. Oh ya. Lah iya. Lah kalau selama satu periode Pak Ridwan Kamil cuma bisa menyelesaikan beberapa ratus ya, Ya. mau berapa ratus tahun selesai? Kan 100.000 aja katakan. Kalau setahun 1.000 kan 100 tahun. Ya, ya, ya. Nah ini 1.000 setahun aja enggak? Gimana tuh? Nah, jadi kan ini, this is the matter of scale, the notion of scale. Ya, ya. Jadi kita harus punya sistem, ya Bandung, Jakarta juga sama, ya satu sistem yang ibaratnya itu kalau kita ibaratkan dengan orang menyediakan makan catering itu, ya, Ya. itu menyediakan untuk 4.000 orang makanan yang enak, hangat, segar, nggak ada bau dan sebagainya karena dia langsung dihidangkan ya dalam waktu yang sama. Ya, ya. Itu satu kapasitas yang melebihi dapurnya hotel besar sekalipun ya. Nah jangan seperti kita ini masih masak di dapur di rumah tinggal satu-satu. Dikumpulin deh kok gitu jadi banyak juga nggak bisa, nggak ngejar. Apa istilahnya kok di TI itu apa? Sisprod ya, sistem produksi kan. Ya. Nah jadi untuk namanya urbanisasi tinggi, kota yang sudah mencapai level metropolitan ya dari sisi housingnya itu sudah harus masuk ke level public housing. Ya. Public rental housing disediakan dalam skala besar. Ya, kalaupun ada seperti yang dibuat
Pak Anies di Jakarta itu kampung susun itu boleh, tidak harus kita pertentangkan. Nggak harus dipertentangkan loh, menyediakan rumah susun sewa dengan menata kampung kumuh. Ya. Karena di dalam kampung kumuh itu yang berhak untuk mendapatkan program kampung susun katakan ya, yang mau mengikuti itu saya duga sekitar 20%-an, 20-30%. Selebihnya itu pendatang kan, yang baru nyewa 5 tahun, baru nyewa 10 tahun, ya kok mereka disamakan dengan yang sudah lama tinggal di situ. Kan ini kan banyak pihak yang mengatakan, wah mereka sudah lebih 30 tahun, yang lebih 30 tahun itu sedikit. Nah, yang banyak datang itu kan penyewa-penyewa. Nah, cuma namanya penyewa pendatang itu di semua kota besar namanya pendatang, perantau itu orangnya cepat. Ketika pemerintah kotanya itu memudahkan mendapatkan KTP, mereka duluan dapat. Tapi solusi perumahan untuk mereka disamakan hanya gara-gara semuanya punya KTP itu nggak benar. Harus berdasarkan lama tinggal. Itu kalau kita mau bicara housing ya. Housing program itu melihat itu, nah barulah dikembangkan program-programnya macam-macam. Tadi ada rumah susun sewa tinggi, ada kampung susun ya. Dibuatkan itu sebagai satu housing choices, well planned and well informed gitu ke mereka. Nah itu yang belum ada. Siapa yang buat itu? Kalau kita kasih contoh, misalnya Jepang dan Singapura udah terlalu bagus contohnya. Gimana dengan kita lihat Manila misalnya atau Filipina? Iya. Filipina apa dia pakai apa bang untuk? Ya masih seperti kita. Jadi kota-kota dari negara-negara berkembang yang tidak masuk on the right track menuju city without slum, menuju sustainable city, itu selalu digelayuti oleh permukiman kumuh sekitar 20-30% penduduknya. Itu yang selalu membuat maju mundur lagi. Nanti ditemukan kasus stunting di sana, ditemukan berbagai masalah sosial, kriminalitas ya, misalnya masalah-masalah sosial lah, macam-macam lah, penyakit sosial penduduk itu ya, narkoba, nanti ada pembunuhan anak kecil ya, anak ditemukan mutilasi dalam kardus, wah macam-macam lah. Itu di kantong-kantong permukiman seperti itu. Bukan berarti tidak ada kemajuan ya. Yang maju ya maju, koridor Tamrin Sudirman maju, mall-mall maju, perkantoran mewah. Kita termasuk mewah, kita punya standarnya tinggi itu SCBD ya. Nah itu urban designer kita kan jago-jago ya, membuat urban design guideline ya. Tapi itu kan cuma sepotong-sepotong aja. Tapi kain perca yang ada di satu kota Jakarta itu masih banyak nokta kumuhnya itu 400 kumuh. Jakarta tuh, lokasi 400 titik. 400 titik. Gimana itu menanganinya? Kalau cuma kebijakan populis, Ahok rumah susun tapi pakai gusur. Nah, walaupun dia nggak mau ngasih populis ya, nggak berkelanjutan. Jokowi buat kampung deret, ditagihin sertifikatnya nggak berkelanjutan. Anies pakai kampung susun nggak berkelanjutan. Jadi semuanya masih program populis. Nah, kita harus bangun sistem. Nah, sistemnya itulah yang saya udah edarkan juga itu, beredar ya. Satu integrated approach, city without slum. Itu ada segitiganya itu ya. Satu urban redevelopment, satu resettlement, nah satunya lagi new area development, termasuk new town development. Ini harus dipadukan. Nah, kita kan new development ini dilepaskan ke bisnis properti semua. Kota baru mana Perumnas punya? Nggak ada kan? Nah, bisnis properti mulai. Ini Perumnas nggak jalannya kenapa bang? Dia nggak punya uang atau apa sih sebenarnya? Ya ini tadi kita nggak punya, ya itu tadi Kementerian PUPR-nya kan diam-diam aja. Dia asik dengan bangun proyek-proyek konstruksi aja, gorong-gorong, MCK, rumah susun, tapi kan scattered semuanya. Scattered. Dan bedah rumah juga ternyata bukan di daerah urbanisasi bedah rumah itu, banyak di kampung-kampung mana yang nggak ada masalah perumahan sebenarnya. Nah itu masalah kita ya. Jadi mereka itu kan harusnya punya peran, PUPR ini turbin lakwas namanya, pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan sampai Pemda-Pemda itu mampu. Kalau Pemda belum mampu, masih mengandalkan BUMN.
Ya. Nah itu yang tidak ada. Akhirnya Pemda juga melihat lah, kok namanya proyek itu di pusat MCK, kita juga MCK, ya kan? Di pusat gorong-gorong ya kita juga buat gorong-gorong. Ya sudahlah, kalau gitu ya pusat kita. Padahal enggak. Seharusnya kalau pusat itu membangun sistem terpadu tadi yang saya bilang. Dia membina yang namanya public developer. Nah, seperti di video kita yang lalu itu ya, di Jepang namanya Urban Renaissance Agency, di Singapura namanya Urban Redevelopment Authority, di Korea, Cina, Malaysia ada semua udah. Kita aja nggak punya. Karena apa? Karena dibiarkan, ada pembiaran di sana, bahwa lahan-lahan strategis itu dikuasai oleh bisnis properti. Dan itu sudah ratusan ribu di seluruh kota besar Indonesia itu, Surabaya, Jakarta, Medan, Bandung, ratusan ribu dikuasai. Nah, kok seperti terpisah ketika mereka membangun BSD misalnya, atau Alam Sutra, atau Lipo Cikarang misalnya ya. Itu kok dibiarkan mereka menguasai beribu-ribu hektar. Pada saat yang sama masyarakat golongan bawah ini kesulitan mencari tanah, tidak lengkap permukimannya, salurannya, jalannya, air bersihnya, sanitasinya nggak lengkap, semua dibiarin. Loh ini ada negara apa nggak sih? Padahal ada di pasal 28 itu. 28H itu kewajiban negara menjamin setiap orang itu bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang sehat. Nah sistemnya nggak ada. Itu aja masalah kita. Ini Perumnas terakhir bangun di mana ya? Paling di luar Jawa. Di Kemayoran mungkin atau ya ada 1-2 proyek ada, tapi udah sebagai developer biasa. Kalau dulu kan Kota Baru ya. Kota Baru. Bangun Depok, Depok 1, Depok 2, bangun Klender. Di Medan itu Mandala, di Bandung Sarijadi, Serang. Sekarang nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Nah, berarti lebih bagus dulu dong daripada sekarang. Lah iya, kayak dulu misalnya PT KAI kan ada Inka, ya, kan produksi terus. Nah, itu di sisi transport itu namanya public transport. Kalau di sisi housing ya itu namanya public housing. Kita lemah semua. Pokoknya terkait dengan public service kita jeblok sejeblok-jebloknya. Kalau ada peringkat nggak di dunia housing ini negara-negara gitu? Kita masuk. Kalau peringkat nggak ada, tapi kita termasuk negara. Cluster. Kita nggak ada, tapi kita masuk negara yang housing backlog-nya bertambah dan permukiman kumuhnya bertambah. Ya. Jadi ada satu program namanya di Cipta Karya PUPR itu ya, namanya Kota Tanpa Kumuh, Kotaku. Itu menargetkan zero kumuh 2019. Tapi BPS tahun 2020 apa yang terjadi? Kumuh bertambah. Gimana mau jadi zero kumuh? Kumuhnya bertambah. Kemudian targetnya housing backlog berkurang selama 10 tahun pemerintahan Jokowi ini. BPS 2020 apa katanya? Backlog bertambah. Artinya apa? Kecepatan orang urbanisasi ya dan menimbulkan permukiman yang tidak layak huni itu jauh lebih cepat ketimbang program apapun yang dibuat pemerintah. Padahal Kotaku itu berapa miliar US dollar itu ya meminjam dari World Bank, pinjaman itu. Nah, jadi kita udahlah terperangkap hutang, masalah permukiman nggak selesai, penduduknya ini ibarat arisan meledak-meledak, termasuk yang longsor-longsor. Jadi ketidakamanan permukiman kita dan perumahan rakyat kita itu sangat memprihatinkan lah. Ini kembali Bang Jan ya ke Pelumpang ini kan. Pelumpang ya. Kalau masyarakatnya harusnya relokasi ya. Nah itu istilah relokasi itu sangat teknis. Jadi ada in situ di lokasi itu ya dan ex situ. Nah itu yang saya katakan tadi integrated approach tadi. Nah kalau dia ex situ memang sudah harus ada pemerintah itu punya program-program pengembangan kawasan baru. Namanya New Town Development, Dormitory, New Town, Residential Area, New Town and New Community. Itu program negara kalau kita perhatikan Jepang, Singapura itu ya. Nah, artinya itu menjadi destinasi ketika ada kawasan-kawasan kumuh yang mau ditata. Nah, tidak semuanya itu dipindahkan ke kawasan baru, enggak. Jadi itu tadi yang saya katakan well planned and well informed choices, housing choices ya. Kalau ini tidak ada, ya gimana kita mau mulai menata? Nah, kemudian resettlement-nya ada dan penataan kawasannya. Jadi di Pelumpang itu sekarang ya
yang berantakan itu dari sisi instalasi energinya berantakan, dari sisi permukiman perkotaannya berantakan. Jadi dua-duanya harus penataan. Ya. Nah, penataan depo Pelumpang itu jangka panjang. Ya silahkan dia misalnya udah ada itu yang reklamasi tanah Pelindo itu ya, yang kotak itu panjang itu sekitar 200 hektar, katanya mau dipindahkan. Silahkan jangka panjang itu. Nah nanti kan diaudit mana yang mau dibangun baru, karena yang di Pelumpang yang sekarang itu kan udah lama juga ya. Ya. Nah mana yang masih dipertahankan di Pelumpang, karena nggak gampang loh itu, bukan hanya depo minyaknya, itu pool tangki, pool kendaraan ya, macam-macam itu fasilitas Pertamina di sana itu. Jadi itu satu istilah Satu kawasan. Ya. satu kawasan itu tank farm namanya. Jadi tank farm itu tuh memang satu instalasi untuk katanya mau ada kilang apa enggak ya? Saya nggak tahu tuh, nggak ada kilang kayaknya. Nggak ada, kilang maksudnya refinery kan? Nggak refinery nggak ada. Nggak, situ nggak ada. Nggak ada. Tapi kan semua peralatan untuk penyimpanan itu kan membutuhkan lahan yang luas. Iya, iya. Dan itu Pelumpang itu sempat masuk berapa besar dunia ya? 10 besar dunia itu sebagai depo terbaik katanya. Karena kan lihat dari kapasitas pelayanannya kan. Bayangkan aja tuh berapa puluh juta itu yang dilayani dari situ ya. Nah, itu ditata jangka panjangnya mungkin di lahan Pelindo nanti akan dibuatkan satu depo baru. Nah, nanti tinggal urusan Pertamina lah menentukan mana yang karena jaraknya dekat itu, cuma berapa kilometer lah itu ya. Nah, dan itu sudah ada perpipaan sampai ke Pelumpang itu. Itu kok menurut saya nggak perlu direlokasi. Jadi jangan merelokasi depo BBM di Pelumpang hanya gara-gara tekanan penduduk, udah nggak benar itu. Iya, iya. Jadi biar aja dia menata kembali kawasan depo Pelumpang, depo BBM, terminal BBM. Itu memang perlu penataan, termasuk peremajaan perpipaannya dan sebagainya itu ya. Nah, di sisi lain permukimannya juga perlu penataan. Itu tadi, mana area-area baru yang menjadi destinasi. Dulu waktu zaman Pak Ahok kan mau menggusur ya, rumah susun untuk tempat mereka disediakan tuh kehabisan. Terpaksa yang rumah susun tuh diseleksi lagi, mana-mana yang udah nggak pantas diusir. Jadi demand side, supply side ini harus seimbang. Betul, itu data terpadu itu. Terpadu ya. Nah, itu membutuhkan peran negara yang mengintervensi langsung penyediaan perumahan rakyat. Itu namanya affordable housing. Kita nggak bicara bisnis properti. Bisnis properti itu kan komodifikasi aset. Itu untuk orang menimbun kekayaan. Ya. Ya, jadi urusan PUPR itu bukan itu. Ini kok PUPR itu melayani bisnis properti sekarang itu. Nah, problem-problem itu Bang, kadang-kadang masalah lapangan pekerjaan juga. Ini orang nih tetap di situ, kalau dia pindah nggak ada pekerjaan misalnya gimana? Nah, itu tadi new area development itu bukan new construction. New area, new settlement lengkap dengan sosial ekonomi baru. Nah, sekarang mana yang kalau kita mau bicara jangka pendek dalam waktu yang cepat, ya kawasan yang sudah tumbuh. Misalnya Serpong. Ya. Udah tumbuh kan? Pindahin situ. Ya minta aja sama BSD. Sediakan dong lahan 20 hektar. Orang dia 6.000 hektar itu. Baik, bisa hidup ya. Ya tapi mungkin dari BSD-nya minta syaratnya permukiman yang bagus. Jangan rebek gitu kan. Ya artinya public developer tuh ya jangan kaleng-kaleng gitu kan. Buat rumah susun jadi kumuh lagi gitu kan. Iya. Nah itu kemungkinannya kan gitu kan, mereka sudah menjaga, ya kita hargai bahwa bisnis properti itu menjaga aset-aset propertinya dengan baik. Karena itu kan hidup mereka dari situ. Kalau asetnya nggak di maintain ya menurun ya rugi mereka ya. Bisa dapat lahan banyak loh itu. Iya. Dari Alam Sutra mau kasih berapa, BSD kasih berapa, Lipo Cikarang mau kasih berapa. Ini Mekarta ya sudah beli separuh pemerintah. Iya, Mekarta itu dibeli aja sama pemerintah. Ya jangan harga mahal ya. Iya. Harga memadai lah begitu ya. Ya sudah, tapi pemerintah ini harus menyiapkan yang namanya public developer. Iya. Perumnas dan karya-karya itu tugaskan aja, ada 8 karya, tugaskan 4, kenapa? Iya. Untuk apa karya-karya pemerintah jadi kontraktor nyaingi kontraktor swasta? Ngapain? Masa negara berbisnis? Dan juga tidak efisien juga. Nggak efisien dan tugas negara yang sebenarnya terabaikan. Ya, pertama dia adalah yang bikin aturan atau apa yang punya pekerjaan, dan dia juga yang masuk gitu loh. Jadi tidak ada
Ya tidak ada kompetisi di situ kan juga Ya. problem sebenarnya di situ. Itulah pengelolaan BUMN kita itu salah satu masalah juga. Ya, itu kalau Pak Menteri BUMN ini memahami masalah ini, dia tidak hanya fokus ke Pertamina, dia fokus ke Perumnas dan BUMN Karya dan minta kepada Kementerian PUPR yang menguasai masalah teknis turbin lakwas tadi. Ya. Nah, daripada bangun gorong-gorong MCK di mana-mana buat apa? Ya. Kasihkan aja itu ke Pemda. Itu Pemda lah. Iya Pemda, gorong-gorong, MCK, ini bukan apa ya, proyek-proyek ini kan quote in quote itu dinegosiasi Ya. ya, pihak-pihak kepentingan, siapa yang mau dapat jalan, siapa yang mau dapat saluran, siapa yang mau dapat istilahnya PSU, prasarana umum. Nah nggak boleh gitu dong, Oke lah. ya gitu. Bang Jian, terima kasih ya telah membahas Sama-sama. Depo Pertamina Pelumpang. Ya cukup banyak hal-hal yang baru yang kita dengar gitu ya. Insya Allah. Sahabat OMB, sahabat obrolan Meja Bundar, itulah obrolan kita tentang Depo Pertamina Pelumpang. Dan banyak yang baru terutama, tapi ininya nggak ada Bang Jian, tentang regulasi-regulasi itu belum masuk ya. Undang-Undang 1 tahun 2011 itu sudah mengamanatkan negara harus menangani permukiman masyarakat yang tidak mampu, yang mengalami kesulitan mendapatkan tempat tinggal di lingkungan perkotaan. Di situ ya ini. Udah di situ. Oke lah. Sahabat OMB, inilah Jian Sah Siregar. Terima kasih.